Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 404, kau akhirnya sampai di sini. Deng Tong tidak mengumbar ancaman kosong, karena Laut Bunga Persik tidak jauh dari markas gerbang Asura. Begitu Chen Tianqi menerima pesan yang dikirim Wang Gang, bergegas datang bersama para ahli Dewa Templar hampir tidak memerlukan waktu sama sekali. Meski begitu, Deng Tong melihat sudut mulut Huang Xiaolong melengkung ke atas membentuk senyum mengejek saat bertukar pandang dengan Zhao Su dan Zhang Fu. Pada saat Huang Xiaolong menerobos ke alam Sein tingkat keempat, wawasannya tentang kekuatan pengikat cincin pengikat dewa semakin dalam. Sebelum dia muncul di depan Wang Gang dan Deng Tong, dia mengikat ruang di sekitarnya, menghalangi semua koneksi ke dunia luar. Jadi, dia sama sekali tidak khawatir tentang Chen Tianqi yang menemukan sesuatu. Huang Xiaolong menatap Deng Tong saat dia perlahan melangkah mendekatinya. Meskipun sebelumnya dia sombong, Deng Tong tiba-tiba mundur saat melihat Huang Xiaolong datang ke arahnya. Dia dengan lantang meremehkan kekuatan Huang Xiaolong sebagai kelemahan, tidak menganggapnya penting, namun saat berhadapan langsung dengan Huang Xiaolong, rasa takut muncul di hati Deng Tong. Panggil jiwa bela dirimu. Huang Xiaolong memerintahkan dengan ekspresi dingin. Deng Tong terdiam. Kamu hanya punya satu kesempatan, kata Huang Xiaolong. Teriakan tiba-tiba terdengar dari Deng Tong, momentumnya melonjak seperti banjir yang dahsyat saat seekor paus raksasa muncul di atas kepalanya. Itu adalah roh bela diri Deng Tong, paus raksasa laut dalam. Paus raksasa laut dalam adalah binatang aneh dari era yang sunyi, roh bela diri 13 tingkat atas. Deng Tong tidak membuang waktu dalam mengubah jiwanya saat roh bela dirinya muncul, langsung memengaruhi aliran udara di seluruh aula, menyebabkannya menjadi kental seperti air, bahkan mengeluarkan sedikit bau asin amis laut. Rasanya seperti semua orang di aula itu terbawa ke laut dalam. Ini adalah kemampuan bawaan paus raksasa laut dalam, menaturalisasi lingkungan asing untuk menjadi wilayah kekuasaannya. Ketika lingkungan sekitar dinaturalisasi, hal itu secara signifikan meningkatkan kekuatan Deng Tong, pada saat yang sama, hal itu melemahkan kekuatan lawan. Huang Xiaolong, apakah kau punya nyali untuk melawanku dengan mengandalkan kekuatanmu sendiri? Hasrat untuk bertarung membara di mata Deng Tong, tanpa menggunakan skarab mayat racun atau keterampilan warisan harta karun surgawi apapun. Huang Xiaolong hanya menjawab, lakukan gerakanmu. Bahkan tanpa memanggil roh bela dirinya. Melihat Huang Xiaolong bahkan tidak memanggil roh bela dirinya, tatapan matanya menunjukkan penghinaan yang menamparkan wajahnya, amarah membara dalam diri Deng Tong. Pemakan laut yang hebat. Teriaknya, rahangnya terbuka lebar seolah hendak menelan Huang Xiaolong utuh. Kekuatan melahap yang kuat menarik semuanya ke arah Deng Tong. Kendati begitu, Deng Tong melihat Huang Xiaolong berdiri tegap di bawah daya hisapnya yang kuat, apalagi Huang Xiaolong sendiri, bahkan ujung jubahnya tidak berkibar sedikit pun. Deng Tong tercengang. Sementara Deng Tong masih terperangah, Huang Xiaolong melancarkan gerakan, tangan kanannya mengepal. Sebuah pukulan sederhana dan kasar berhasil mengenai wajah Deng Tong. Suara tulang patah bergema di udara. Detik berikutnya, seluruh tubuh Deng Tong terlempar ke udara, merobohkan pilar batu di aula dan menghantam dinding di belakangnya. Puing-puing dari dinding jatuh ke lantai. Deng Tong berjuang untuk bangkit. Semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa sisi kanan wajahnya hancur, matanya bengkok, mulutnya bergerak ke sudut yang aneh, dan seluruh lehernya terpelintir ke sisi kiri dalam kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Huang Xiaolong mendekat dengan ekspresi datar. Ketika Huang Xiaolong berada di Kekaisaran Buddha terberkati beberapa waktu lalu, dia belum juga maju ke alam Sein tingkat keempat, tetapi bahkan 3 alam Sein tingkat keempat teratas dari keluarga Chen bersama-sama bukanlah lawan Huang Xiaolong, sedangkan belum 1 dekade sejak Deng Tong ini melangkah ke alam Sein, bagaimana mungkin dia menjadi lawan Huang Xiaolong? Telapak beruang gila. Arus deras yang dahsyat diarahkan ke Huang Xiaolong dari belakang. Melihat murid tertuanya jatuh dalam posisi yang tidak menguntungkan, Wang Gang tidak bisa lagi berdiri diam dan menyelinap menyerang Huang Xiaolong dari belakang. Tepat saat Zhao Su dan Zhang Fu hendak membantu, Huang Xiaolong berbalik dan menangkis serangan Wang Gang dengan telapak tangannya. Cahaya keemasan menerangi aula saat energi Buddhisme memenuhi udara. Bang! Sebuah ledakan keras terdengar, diikuti oleh lenguhan menyakitkan Wang Gang saat ia terlempar, seperti muridnya beberapa saat sebelumnya, jatuh dengan keras ke lantai. Getaran menjalar ke tanah akibat benturan tersebut. Wang Gang sama sekali tidak lemah, tetapi sekali lagi, dia hanyalah Sein Orde kelima awal. Jika Huang Xiaolong yang belum maju ke Sein Orde keempat, untuk mengalahkan Wang Gang, dia perlu mengerahkan sedikit usaha lebih, tetapi bagi Huang Xiaolong saat ini, itu adalah hal yang mudah. Terjatuh ke lantai, Wang Gang memuntahkan darah lagi dan lagi. Guru! Deng Tong berteriak tak percaya. Gurunya adalah ahli alam Sein tingkat kelima, namun gurunya gagal menahan satu serangan telapak tangan dari Huang Xiaolong. Terlebih lagi, Huang Xiaolong bahkan tidak memanggil roh bela dirinya, dan tidak melakukan transformasi jiwa.
Hanya ketangguhan fisiknya yang mencapai tingkat yang mengerikan ini. Pada saat ini, Deng Tong akhirnya mengerti bahwa Huang Xiaolong yang asli bahkan lebih menakutkan daripada rumor yang beredar. Tatapan dingin Huang Xiaolong jatuh pada Wang Gang. Wang Gang, mengingat kontribusi yang telah kau berikan pada gerbang Asura selama beberapa ratus tahun terakhir, aku memberimu kesempatan lagi, tunduklah padaku sekarang dan aku akan mengampuni nyawamu. Wang Gang tersenyum di tengah kesedihannya. Huang Xiaolong, jangan bicara lagi. Aku hanya setia pada penguasa Chen, aku tidak akan pernah tunduk padamu, pemimpin domain lainnya juga sama, kita semua setia dan hanya akan melayani di bawah penguasa Chen. Kau ingin menjadi penguasa gerbang Asura? Tidak mungkin. Pada suku kata terakhir Wang Gang, Huang Xiaolong mengangkat jarinya, jari jiwa absolut menembus lubang di kepala Wang Gang melalui alisnya. Darah muncrat seperti air mancur ke lantai. Mata Wang Gang membelalak kaget sebelum matanya meredup dan jatuh terkulai. Mungkin Wang Gang berasumsi bahwa Huang Xiaolong tidak akan membunuhnya dengan mudah. Deng Tong menatap kosong ke arah mayat gurunya, Wang Gang. Alam Sein Ordok kelima mati begitu saja. Berakhir. Dia menatap Huang Xiaolong, ketakutan di matanya meningkat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasakan kengerian kematian. Terutama ketika Huang Xiaolong menatap lurus ke arahnya. Huang Xiaolong, jangan bunuh aku bisa tunduk padamu. Deng Tong mengucapkan satu-satunya hal yang bisa dipikirkannya. Menyerah padaku. Huang Xiaolong mencibir, bukankah kau tadi membanggakan bahwa penguasa Chen yang terkasih telah merencanakan segalanya dengan baik dan semua kekuatan di benua awan bintang akan ditaklukkan olehnya cepat atau lambat? Mengapa kau mengkhianati penguasa Chen dengan sukarela sekarang? Deng Tong tidak tahu harus menjawab apa. Ia menyadari bahwa Huang Xiaolong mendengar semua yang dikatakan oleh gurunya dan dirinya. Huang Xiaolong mengangkat tangannya lagi. Pupil mata Deng Tong mengecil karena takut dan siluetnya berkelebat, ingin melarikan diri, namun, saat dia bergerak, jejak jari Huang Xiaolong menembus tengkoraknya. Melihat kedua mayat itu, Huang Xiaolong memindahkan mereka ke pagoda harta karun Linglong, untuk dimangsa oleh skarab mayat beracun agar mereka dapat terus berevolusi. Setelah membersihkan tempat kejadian sedikit, bersama dengan Zhao Su, Zhang Fu, dan Lil Tian, mereka berempat menghilang dari gedung. Meninggalkan kota Buji, Huang Xiaolong tidak langsung menuju markas Asuras Gate, sebaliknya, mereka mengunjungi cabang lain. Malam perlahan menguasai langit. Di sisi selatan sentral Oblast, gunung-gunung yang bergelombang membentuk bumi, menyerupai burung phoenix. Saat malam tiba, gunung-gunung itu berkilauan samar. Ini adalah Gunung Phoenix Langit Surgawi. Markas besar gerbang Asura terletak di puncak tertinggi Gunung Phoenix Langit Surgawi ini. Pada jam ini, di aula besar markas besar gerbang Asura, Chen Tianqi, mengenakan jubah hitam pekat, sedang duduk di singgasana yang megah. Pola hitam samar di sudut matanya tampak berdenyut dengan cahaya hitam yang menakutkan. Sejak Huang Xiaolong muncul di wilayah selatan benua awan bintang, Chen Tianqi telah memerintahkan semua pemimpin wilayah untuk melapor kepadanya setiap hari pada jam seperti ini mengenai situasi di cabang mereka. Namun, baru saja, Wang Gang dari Laut Bunga Persik dan Lin Gun dari Lembah Harmoni tidak melapor kepadanya. Yang berarti ada masalah, keduanya mengalami nasib sial. Huang Xiaolong, akhirnya kau di sini. Chen Tianqi bergumam pada dirinya sendiri, tubuhnya diselimuti cahaya putih keperakan saat hasrat berperang yang kuat meledak. Dia telah lama menunggu hari ini tiba. Pergilah, beritahu senior Dewa Templar Liu Yang dan senior Li Molin bahwa Huang Xiaolong ada di sini. Chen Tianqi memberi instruksi kepada salah satu bawahan pemimpin domainnya di bawah podium.